Fardu dari jumlah itu ada 12 perkara, yaitu niat, itu fardu. Kedua takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu. Kenapa dengarannya ihram takbir itu? Pemulaan tuh Allahu Akbar, ngarannya takbiratul ihram. Ihram itu artinya mengharamkan. Artinya takbir itu mengharamkan kita berbuat, berkata sesuatu selain yang diatur oleh Rasulullah dan para ulama-ulama itu. 3 berdiri, 4 membaca Fatihah, 5 membungkuk dalam rukuk sampai kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya, serta tumak ninah, diam sejenak. Membedakan fardu-fardu dan sunat-sunat termasuk yang wajib, termasuk syarat sah sembahyang. Kita kau membedakan mana nang fardu, mana nang sunat. Seluruh apa yang kami sebutkan itu mengandung fardu-fardu dan sunat-sunat, adab dan hayat tingkah dari sesuatu yang seyogianya bagi orang yang ingin menempuh jalan akhirat untuk memeliharanya seluruhnya. Jadi sekecil apapun yang disuruh oleh Rasulullah dalam sembahyang hendaknya dilaksanakan. Sekecil apapun yang dilarang oleh Rasulullah di dalam sembahyang itu hendaknya kita jauhi. Memang kita kada kawa pas 100% sembahyang itu macam Rasulullah, kada kawa. Ada hadis Rasulullah, saddidu, artinya bujur-bujur, harus pas artinya. Nah, amun kada kawa wa qaribu, parak pas barang. Parak pas, memang kada kawa pas sama sekali, parak lawan pas. Fardu dari jumlah itu ada 12 perkara, yaitu niat, itu fardu. Kedua takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu. Kenapa dengarannya ihram takbir itu? Pemulaan tuh Allahu Akbar, ngarannya takbiratul ihram. Ihram itu artinya mengharamkan. Artinya takbir itu mengharamkan kita berbuat, berkata sesuatu selain yang diatur oleh Rasulullah dan para ulama-ulama itu. 3 berdiri, 4 membaca Fatihah, 5 membungkuk dalam rukuk sampai kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya, serta tumak ninah, diam sejenak. I'tidal, tegak kembali dari rukuk dengan berdiri. 7 sujud dengan tumak ninah dan tidak wajib meletakkan 2 tangan. Nah, ini pendapat dhaif. Pendapat yang mu'tamad, telapak tangan itu wajib juga diletakkan waktu sujud karena 7 anggota. Ada perbedaan pendapat ulama di situ antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Nawawi mengatakan bahwa sujud itu 7 anggota mesti kena lantai. Sedangkan Rafi'i menyatakan cuma dahi saja yang wajib, yang lain itu kada wajib. Nah, itu pendapatnya dhaif. Yang kuat yang punya Imam Nawawi tadi, sujud mesti 7 anggota. 8 bangkit dari sujud dengan duduk antara 2 sujud ngarannya rukun juga. Duduk untuk tasyahud akhir rukun juga. 10 membaca tasyahud akhir rukun juga. 11 membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukun juga. Dan yang ke-12 salam yang pertama. Salam yang pertama itu fardu juga atau rukun juga. Adapun niat keluar dari salat maka tidaklah wajib.
Ada ulama berpendapat bahwa ketika kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di hati kita berniat keluar dari sembahyang. Nah itu kada wajib berniat, itu tuh sunat aja, kada wajib. Andai itu kada dibuat niatnya, kada mengganggu sahnya sembahyang. Sesuatu yang selain ini 12 tersebut tidaklah wajib. 12 saja jenang wajib. Tetapi itu adalah sunat-sunat dan hayat-hayat pada sunat dan fardu. Adapun sunat-sunat maka dari perbuatan ada 4, yaitu mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat 2 tangan ini pun bila kita kada melatih, kita kada wajib pas. Bicara amin dulu di rumah, di hadapan cermin diindahkan kayak apa nang pas mengangkat telapak tangan itu supaya jangan kurang jangan lebih. Dijelaskan sudah bahwa ini apa ngarannya, belakang telapak jari membetuli bahu, artinya jangan keluar pada bahu kayak itu. Nah kan keluar ngarannya nih, mesti membetuli bahu. Lalu nang ini ibu jari membetuli bawah telinga, atasnya membetuli ujung jari-jari. Nah, Allah, kira-kira macam itu parak lawan pas. Mempas nanti kira-kira kada jiwa cuma parak lawan pas. Allahu Akbar. Nah, tangan ini diratakan. Jangan nangka itu banyak banget nangka itu sembahyang. Napa nangka itu? Mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Semalam sudah dijelaskan ada 5 cara yang diakui oleh para ulama cara mengangkat tangan itu. Jadi pilih salah satu antara 5 cara itu, jangan keluar pada 5. Imam Ghazali mengatakan bahwa yang terbaik di antara 5 cara itu adalah mengangkat tangan ini kada usah takbir dahulu. Nah sudah ini gana di sini hanya takbir, kena barnya ke sini. Nah itu yang paling baik ujar Imam Ghazali. Allahu Akbar. Nah itu. Ini naiknya ini peraya aja dulu. Ini macam mukaddimah naiknya, ini macam permulaan. Allahu Akbar. Nah itu yang Ghazali. Atau hendak ada macam itu nang sepanjangannya boleh juga, mulai bawah Allahu Akbar. Nah akro juga ada juga pendapat ulama nang macam itu. Ada juga nang turun naik perai di atas saja Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar peraya lagi. Nah ada juga. Mengangkat 2 tangan ketika turun ke rukuk. Kayak ini kita untuk asalnya lakum dinukum waliyadin. Mengangkat tangannya sunat juga. Tangan sunat. Mulai takbir mulai sudah gana di sini. Jadi mengangkatnya praja lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah kalian tuhut tangan. Jadi mulai Allahu Akbarnya mulai di atas. Allahu Akbar. Ketiga, mengangkat 2 tangan ketika bangkit dari rukuk ke berdiri. Kayak i'tidal. Nah, mengangkat 2 tangan ketika bangkit dari rukuk ke berdiri. Jadi mulai kita rukuk, kita mulai berdiri itu mulai sami Allahu liman hamidah. Cagat di atas, tangan sudah turunnya peraya bacaannya. Turun tangan kan berbacaan lagi. Contohnya misalnya rukuk sami Allahu liman hamidah, peraya turunnya peraya. Sami Allahu liman hamidah, hanya turunkan tangan.
itu sunat. Mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku ke berdiri. Yang keempat, duduk untuk tasyahud awal. Adapun apa yang kami sebutkan dari cara menyebarkan jari-jari dan batas pengangkatannya, maka itu adalah hayat yang mengikuti sunat-sunat ini. Tawarruk, duduk tasahud akhir itu, dan ibtiras, duduk tasahud awal, duduk antara dua sujud. Ibtiras ngarannya adalah hayat yang mengikuti duduk. Tasahud awal tuh itu duduknya yang penting duduk, disunatakan duduknya duduk ibtiras. Nah, amunnya basila sah aja sembahyangnya, sah aja basila. Cuma kadang mengikuti sunnah duduknya duduk ibtiras. Nah, karancakan melihat sembahyang itu duduk ibtiras itu atau duduk tawarruk kaina telapak batis itu kada mau rata. Kenapa? Kebanyakan sembahyang itu padahal mesti diratakan nang kanan cagat. Nah, telapak batis sebelah kanan duduk ibtiras. Nah, duduk tawarruk, telapak batis nang kanan itu cagat, jangan berpingkur macam itu. Nah, jadi jari bujur-bujur ditekan supaya menghadap kiblat. Nah, contoh kan melihat juga ada kameranya situ, nah di belakang. Jadi telapak batis sebelah kanan ini berdiri, diriakan, jangan berpingkur kayak itu. Tawarruk dan ibtiras adalah hayat yang mengikuti duduk. Menundukkan kepala dan tidak menoleh adalah hayat bagi berdiri dan membaguskan bentuknya. Duduk istirahat tidak kami hitung termasuk pokok sunat dalam perbuatan-perbuatan, karena hal itu seperti membaguskan bagi hayat bangkit dari sujud ke berdiri. Karena perbuatan-perbuatan itu tidak dimaksudkan pada dirinya, oleh karena itu tidak disebutkan tersendiri. Nah, di situ adapun zikir-zikir sunat maka yaitu فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.